Oke, jadi kan kemarin teman-teman perhatikan ya bahwa gue udah membuka posisi trade baru gue nih ya di futures nih. Bitcoin long 650 USD, opening price-nya di 238 teman. Dan exactly di video yang kemarin ya persis ya, gue ada bilang bahwa memang sebenarnya masih ada potensi downside untuk Bitcoin teman. Potensi koreksi mungkin dari sini all the way ke level 22.6. Ini adalah level yang gue bicarakan kemarin ya, 26 sampai 22.8 untuk Bitcoin ya. Jadi memang untuk jangka pendeknya Bitcoin masih bisa turun sampai di level ini, tetapi ya gue tetap open aja dikarenakan memang ini SL-nya juga ada di daerah 21.6 teman ya. Ya gue berharap Bitcoin mencapai 21.6 gitu ya, karena kalau misalnya Bitcoin turun balik lagi gitu ya di bawah 21.6, ini ada kemungkinan fake out bisa terjadi ya. Ini meningkatkan potensi terjadinya fake out. Kalau misalkan kalian ingin mengikuti trade ini ya, di sini gue bisa saranin untuk salah satu platform ngelong atau nge-short Bitcoin bisa sampai 125 kali ya. Jadi platform yang gue pakai di sini adalah BingX ya. Untuk fee-nya rendah banget. Selain itu dia juga memiliki keunggulan fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah. Teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Jadi kalau misalkan kita lihat dengan kondisi pasar saat ini ya, kita bisa lihat bahwa memang ada banyak support area di level 28 Juli nih teman-teman. Exactly di daerah level 22,6. Ini kita touching multiple times di time frame 3 jam mau di time frame 4 jam di sini ya. Nih kalian bisa lihat nih. 22.576 lalu 22.582 ini berkali-kali kita sentuh teman-teman. Jadi kalau misalkan break dari support ini teman-teman ya, break support dari 23.4 ini, ya saat ini kan kita ngegantung banget ya. Jadi bener-bener masih ada chance atau potensi sekitar 60% gitu ya buat kita koreksi sampai 22.7, 22.6 ini. Nah kalau untuk time frame 30 menitnya ini udah wajar banget nih kalian perhatikan ya. Jadi kita naik abis itu langsung kembali dihantam ke bawah lagi. Jadi untuk jangka pendek mungkin dalam 30 menit 15 menit ya bisa aja gitu kita dipompa naik lagi. Misalkan let's say balik ke 237 atau 238, habis itu kita turun lagi gitu kembali ke bawah. Terus kalian bisa lihat juga ini ada diamond pattern teman-teman ya untuk time frame jangka pendeknya. Dan sebenarnya target dari diamond pattern ini kan biasanya lebih ke bearish teman-teman ya. Untuk targetnya sendiri juga ini kalau misalnya kita ukur ini exactly berada di area support sebelumnya teman-teman yang ada di level 22.7 ini teman-teman, 22.7 sampai 22.6 ya. Jadi sebenarnya secara diamond pattern ini kita juga masih nyangkut di tengah-tengah dan belum mencapai target breakdown dari diamond pattern ini. Itu sebabnya kenapa memang masih ada potensi downside ke bawah sampai ke level 2026 ini. Terus juga gue pengen bicarakan tentang monthly time frame ya. Nih monthly time frame ya. Kita bisa aja teman-teman, ini kan udah memasuki bulan Agustus dan kemarin kita closing candle di bulan Juli ini plus 16% ya. Menurut gue sendiri selama Bitcoin bisa ngehold support over time-nya ya, yang kita kan supportnya selalu higher low ya. Kita membentuk support yang semakin lama semakin tinggi di sini. Dan ini support terakhir ada di berapa nih ya, di 27 gitu ya. Ya selama kita nggak break di bawah 27 teman-teman ya. Menurut gue untuk kemungkinan atau probabilitas di bulan Agustus ini akan kembali candle hijau dan bahkan pump sampai ke level 30.000, di atas 30.000 itu chance-nya gede banget gitu selama kita bisa ngehold di daerah support time frame daily kita di sini di daerah 27 nih sebelumnya ya. Jadi kemarin gue memang ada bilang stop loss di daerah 21.6 gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya kita candle closing di bawah 21.6 ini most likely di 27 ini juga bakalan ke break gitu ya. Karena secara harga rata-rata juga kita udah closing di bawah garis oranye ini. Itu sebabnya kenapa most likely itu kemungkinan besar 27 ini bisa juga di break gitu. Tapi ya di awal bulan bisa aja kita start di candle merah sedikit teman-teman ya, mungkin koreksi sedikit habis itu kita pump all the way ke level 30 gitu. Jadi itu sebabnya kenapa gue bilang bisa aja untuk time frame besarnya ya kita koreksi all the way ke level 22.6 teman-teman ya. Kalau bisa ya koreksi sehat aja lah ya ke level 22.6 ini, habis itu langsung kita continuation bullish teman-teman ya. Overall sih selama sebulan ini sih momentumnya ini benar-benar bullish banget gitu gue lihat.
dari performa pertengahan Juni ini kita udah nggak pernah turun di bawah 17.6 ini ya. Kita selalu membentuk support yang semakin lama semakin tinggi, ya itu adalah salah satu good sign gitu. Semoga aja kita bisa keep di pace ini teman ya, pace yang terus menerus naik teman pelan-pelan, dan kita mencapai level 30 nanti di akhir bulan Agustus ya. Itu aja teman, kalau menurut pendapat gue sendiri. Kalau menurut kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Saran gue selalu lakukan riset kalian sendiri lagi sebelum kalian membuka posisi trade apapun, ataupun sebelum kalian membeli koin apapun. Itu aja dari gue, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.